Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil review saya berkaitan dengan atau hasil analisa saya berkaitan dengan kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Nama saya Yohanes Firsa Sakerman, kelas Sosiologi B semester 7, dosen Bali, Dr. Anus Aris Lambe, MSI. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu ROCP. ROCP terdiri dari beberapa jabaran. Yang pertama, yakni peraturan. Kebanyakan masalah yang mencapai tahap penyusunan rancangan undang-undang tidak ada dengan tiba-tiba. Hampir selalu batang tubuh undang-undang yang layak mempengaruhi perilaku. Orang berperilaku sedemikian rupa, bukan di hadapan satu peraturan, tetapi di depan kesatuan, kerangka undang-undang. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut dapat membantu menjelaskan perilaku bermasalah dengan satu atau beberapa dari 5 alasan. Berikut ini. Baik, kita langsung saja ke materi berikutnya. Yang kedua, kesempatan. Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang dituju oleh suatu undang-undang memungkinkan mereka untuk berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut? Atau sebaliknya, apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang tidak mungkin terjadi? Misalnya, bila kebijakan pemerintah berpihak pada peningkatan penanaman tanaman keras di tengah dominasi petani tanaman pangan, apakah para petani tersebut memiliki akses masuk menembus pasar tanpa keras? Apabila tidak, mereka akan kekurangan kesempatan untuk menjual barang-barang mereka di pasar. Yang berikut, kemampuan. Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada? Berangkat dari situasi ini, maka kategori ini memfokuskan perhatian pada ciri-ciri pelaku yang menyulitkan atau tidak memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang ada. Misalnya, apabila petani tanaman pangan kekuatan atau keahlian teknis memungkinkan mereka tidak memiliki kemampuan menanam tanaman pangan. Yang berikut, proses. Menurut cerita dan prosedur, apakah dengan proses yang bagaimana para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi undang-undang atau tidak? Biasanya, bila sekelompok pelaku peran terdiri dari perorangan atau kategori, proses menghasilkan beberapa hipotesa yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau tidak. Akan tetapi, dalam hal organisasi yang kompleks, misalnya sebuah perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan khususnya instansi pelaksana pemerintah, proses dapat saja merupakan kategori ROCP yang paling penting. Yang berikut kita masuk ke pengertian kapitalisasi. Kapitalisasi adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Negara atau pemerintah tidak dapat melakukan intervensi atau ikut campur dalam sistem ekonomi kapitalisme, tetapi berperan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas. Yang berikut kita beralih ke monetisme. Monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran syah. Ini adalah cara halus berbicara tentang bagaimana kamu dapat membuat sesuatu yang dapat dikomersilkan. Yang berikut kita akan membahas kapitalisasi dan monetisasi COVID berdasarkan analisis ROCP. Yang pertama, rule
atau peraturan perundang-undangan. Menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan masalah penyebaran COVID-19 ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada, sehingga peraturan yang dibuat dapat diperbaiki. Yang berikut opportunity, peluang atau kesempatan. Menganalisis berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah terhadap isu kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Yang berikut capacity atau kemampuan. Menganalisis kemungkinan timbulnya masalah kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 karena faktor kemampuan. Yang berikutnya communication atau komunikasi. Perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah terhadap isu kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Yang berikut interest atau kepentingan. Kategori ini berguna untuk menjelaskan pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Pandangan pemeran ini memungkinkan menjadi penyebab perilaku bermasalah. Yang berikut proses. Kategori proses juga merupakan penyebab berperilaku bermasalah. Ada 4 proses utama, yakni proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja yang diminta masukan. Proses konversi siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik. Yang berikut ideologi. Kategori ini menunjuk pada sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak berkaitan dengan kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Yang berikut isu pasien yang divonis COVID, namun faktanya salah. Beredar rangkaian video yang diklaim sebagai bukti terbongkarnya lahan bisnis rumah sakit dengan modus memvonis pasien terkait virus corona. Kejadian ini membuktikan kalau tim medis atau dokter menjadikan pandemi COVID-19 sebagai lahan mata pencarian. Jadi dalam hal ini, pihak medis atau dokter menjadikan pandemi sebagai lahan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga dalam hal ini COVID bukan lagi menjadi keresahan sebagai sebuah virus, akan tetapi menjadi lahan untuk mencari keuntungan pribadi bagi segelintir orang. Kesimpulan, kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 merupakan narasi semata yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang mendukung. Akan tetapi, perlu diwaspadai bahwa ada segelintir orang yang memanfaatkan situasi demi mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, baik sebagai pemerintah maupun masyarakat biasa, kita dituntut untuk peka terhadap situasi dan melaporkan jika terjadi kejanggalan dalam proses penanganan pandemi COVID-19 agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diatasi secara bersama. Saran untuk kita semua agar kita menjadikan kita sebagai masyarakat diharapkan untuk menyampaikan atau melaporkan jika terjadinya adanya penyelewengan terhadap penanganan kasus COVID-19. Seperti yang telah terjadi bahwa ada beberapa oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Dan jika ada materi-materi yang kurang ataupun belum mengerti, mari kita diskusikan secara bersama, baik itu mencari materi tambahannya di internet maupun bertanya kepada dosen. Baik, saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.